أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa la taj'alna mimman a'rada an dzikrik fa inna lahu ma'ishatan danka. Wa adkhilna fi ibadika shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji, bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula kita senantiasa berupaya meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada petang hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita dalam materi tasawuf. Oleh karenanya, untuk kesempatan ini saya membawa dua kitab untuk kita mencoba kolaborasikan bagaimana pandangan-pandangan ulama kita di dalam memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah berkaitan dengan spiritualitas kehidupan kita. Kitab rujukan pertama kita adalah Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Yang kedua adalah Haqa'iq At-Tasawuf. Kita telah beberapa membahas poin-poin penting di dalam pembicaraan kita dari materi ini. Akhirnya kita mencoba mengambil suatu konklusi sementara bahwa kemuliaan-kemuliaan yang dicapai oleh para ulama-ulama kita dalam perjalanan kehidupannya, satu-satunya jalan adalah al-mujahadah. Apa itu al-mujahadah? Dan inilah menjadi pokok pembicaraan kita di dalam kesempatan ini, al-mujahadah. Al-mujahadah itu adalah istifragul was'i fi mudafa'atil adu. Memberi kesempatan atau memanfaatkan semaksimal mungkin waktu kita untuk menghadapi musuh-musuh. Tentu yang kita harus stressin di sini bukan titik beratnya kepada musuh kontak fisik, tetapi kita lebih banyak nanti akan berbicara menyangkut al-mujahadah itu seperti yang didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dari Al-Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fillah. Orang yang memiliki keteguhan dalam kesungguhannya, al-mujahid adalah man jahada nafsahu. Kita terjemahkan orang yang mampu mengatur irama
nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ulama kita menjadikan al-mujahadah ini sebagai salah satu bahagian penting di dalam kehidupan kita? Ulama kita mendasarkan pandangannya terhadap ayat-ayat Allah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang yang melakukan mujahadah, kata Allah, pasti aku akan tunjukkan jalan kebenaran untuk sampai kepadaku. Apalagi manusia, tantangan yang paling berat dihadapi adalah dirinya sendiri, melebihi tantangan-tantangan yang lain. Itulah tadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah, al-mujahid man jahada nafsahu, orang yang mampu mengatur irama dirinya, ibadah nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang ada pada diri manusia itu memiliki dua sifat yang saling bertentangan. Ada nafsu yang memang pekerjaannya selalu mengarahkan manusia kepada kejahatan. Ada nafsu pada diri manusia yang selalu berupaya untuk menghadirkan kembali kesucian dirinya. Kita menggunakan menghadirkan kembali, karena pada dasarnya awal keberadaan manusia adalah suci. Nanti di dalam perjalanannya ini muncul berbagai tekanan-tekanan nafsu sehingga ia terjebak dalam sebuah praktek kehidupan yang melanggar kaidah-kaidah kehidupan itu sendiri. Kalau kita menggunakan kaidah usul yang mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, segala yang kewajiban itu tidak sempurna tanpa dengannya maka itu adalah wajib. Maka kita mengatakan bahwa al-mujahadah itu adalah merupakan fardu ain bagi setiap mukallaf. Artinya fardu ain adalah wajib bagi tiap-tiap orang yang sudah kena hukum. Karena kita berdasarkan kaidah itu, kita mencoba menerapkannya begini. Mensucikan jiwa itu merupakan fardu ain. Mensucikan jiwa menjadi fardu ain. Yang bisa kita manfaatkan, kita lakukan untuk mencapai kesucian jiwa itu adalah al-mujahadah. Berarti kalau begitu, ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Kesucian jiwa tidak akan mungkin kita capai tanpa adanya upaya al-mujahadah, upaya yang sungguh-sungguh untuk mampu mengatur irama nafsu kita. Oh, kalau begitu al-mujahadah menjadi suatu hal yang menjadi fardu ain, karena ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajibun. Itu kata usul. Ya. Rumah itu wajib kita memilikinya, tapi tidak sempurna rumah itu kalau tidak ada dindingnya. Maka dinding menjadi wajib juga untuk mengadakannya.
sama dengan tadi ini, mensucikan jiwa itu adalah sebuah fardu ain. Tapi tidak mungkin kita mencapai mampu mensucikan jiwa kita itu kalau tidak melalui al-mujahadah. Oh, kalau begitu al-mujahadah masuk kategori fardu ain. Itu tadi kita harus mampu mengenal karakteristik nafsu ini yang sungguh amat sangat liar. Sekalipun liar, tetapi qabiliyatul sifatin nafsi litaghayyur, seliar-liarnya nafsu, ia mampu dibentuk, ia mampu mengalami perubahan seliar-liarnya. Ya. Ulama kita berkata, la syakka anna an-nafsal insaniyah qabilah li taghyiri sifatiha an-naqisah wa tabdili adatiha al-mazmumah. Ya. Tidak bisa lagi dipungkiri bahwa sesungguhnya nafsu manusia itu bisa diubah sifatnya yang tercela dan kebiasaannya yang tercela. Karena kalau seandainya tidak mampu diubah itu nafsu, untuk apa diutus rasul? Untuk apa diutus rasul? Nah, kita lihat bagaimana kondisi kaum musyrikin kafir Quraisy sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kedatangan Rasulullah mampu mengubah, mendidik manusia-manusia ini untuk bisa mengatur irama nafsunya. Sehingga muncullah beberapa ulama-ulama hebat, menjadilah sahabat-sahabat setia Rasulullah. Itu artinya apa? Nafsu bisa dibentuk, bisa diubah. Ilustrasinya ulama kita mengangkat sebagai ilustrasi, kalau saja binatang liar bisa dididik, kalau saja burung lepas bisa dididik, kenapa manusia yang mulia penciptanya tidak bisa dididik? Itu ilustrasinya. Sehingga ulama-ulama tasawuf sufi kita menjadikan mujahadah ini kesungguhan untuk membentuk diri, kesungguhan untuk mengubah diri menjadi bahagian terpenting dalam pembahasan ajarannya. Menjadi hal yang sangat penting. Sampai-sampai Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, man zayyana zahirahu bil mujahadah hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Siapa yang mampu memperindah amalan-amalan zahirnya dengan kesungguhan al-mujahadah, maka Allah hassanallahu sarairahu, Allah akan memperindah amalan-amalan rahasianya, spiritualnya bil musyahadah, dengan senantiasa menikmati kemesraannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pernah saya sampaikan di kesempatan ini bahwa untuk mengatur, menyikapi nafsu itu sehingga kita bisa lebih bijak, kita harus mengenal mabadi'ul iradah, prinsip-prinsip berkehendak. Karena memang nafsu itu pekerjaannya berkehendak. Nah,
beberapa potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita, masing-masing punya pekerjaan sendiri-sendiri. Akal antara lain pekerjaannya merasionalkan, nafsu antara lain pekerjaannya berkeinginan, berkehendak, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kita harus berupaya mengatur kehendak itu. Bagaimana caranya mengatur kehendak itu supaya ia tidak menyeret kita ke dalam kerusakan? Kita harus memahami mabadi'ul iradah. Ada 3 setidaknya menjadi prinsip berkehendak. Yang pertama adalah kehendak itu, keinginan itu, silakan berkeinginan. Tapi kita harus berupaya mensterilkan keinginan itu dari intervensi nafsu. Harus mampu kita mensterilkan keinginan itu dari intervensi nafsu. Intervensi nafsu itulah yang terkadang memaksa kita melakukan sebuah kesalahan. Karena di dalam diri manusia itu, dalam pandangan orang ulama-ulama kita, ada 5 kesadaran yang ia miliki. Yang pertama, khatirun rabbaniyun, kesadaran transendensial, kesadaran keilahian. Yang kedua, khatirun malakiyun, kesadaran malakut, alam malaikat. Ada dimiliki manusia seperti itu, tapi agak pasif ini. Yang ketiga, khatirun akliyun, kesadaran rasional. Dan semua kesadaran-kesadaran ini terkadang memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, khatirun nafsaniyun, kesadaran egosentris. Kesadaran egosentris. Dan ini juga terkadang memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang menyimpang. Yang kelima, khatirun syaitaniyun, kesadaran yang selalu berpikir untuk kerusakan-kerusakan. Kita harus mengoreksi diri. Yang mana banyak menggerakkan kita dari 5 kesadaran ini. Jangan-jangan khatirun nafsaniyun yang banyak menggerakkan kita berperilaku. Kita melihat seorang ulama mampu mewujudkan kesadaran rabbanihnya dalam kehidupannya. Ibrahim bin Adham suatu ketika, karena umurnya sudah lanjut, mau masuk masjid, dia bawa tongkat. Tapi tongkatnya itu dia simpan di luar. Ada memang tempat penyimpangan tongkat bersama dengan orang-orang yang memiliki tongkat. Begitu mau kembali keluar mengambil tongkatnya, ternyata tongkatnya itu jatuh dan kena tongkatnya orang lain. Kena tongkatnya orang lain. Pada saat kena tongkatnya orang lain, pasti tongkat orang ini bergeser dari tempatnya karena kena. Apa katanya ulama kita ini, Ibrahim bin Adham? Wallahi, demi Allah, hari ini tidak halal hidupku sebelum saya minta maaf kepada orang yang saya jatuhi tongkatnya. Bergeser tongkatnya hanya gara-gara dijatuhi, dianggapnya sebagai suatu kesalahan besar. Kesadaran apa yang ada dimiliki oleh ulama ini? Mari kita mencoba membandingkan kenyataan yang sering kita lihat, atau yang sering kita lakukan, atau yang sering kita hadapi. Mungkin suatu kesempatan di tempat penyimpangan sandal di situ sudah penuh,
Maaf saya berdiri. Kan terkadang kita geser-geser sandalnya orang, baru kita simpan sandal tak di situ. Biasa kan karena tidak ada tempat lagi, kita geser sandalnya baru kita tempat sandal tak ini. Ini tadi ulama ini tongkatnya saja orang bergerak dari tempatnya dianggap tidak halal hidupnya. Kesadaran apa? Sekarang mari kita lihat. Kesadaran apa yang ada pada diri kita, kita geser-geser sandalnya orang untuk menempatkan sandal tak di situ. Jangankan sandal, boleh saja sejadah kita kasih pindah sejadahnya orang karena kita mau menempati tempat yang seperti itu. Kesadaran apa yang bekerja di situ? Kesadaran nafsanium, kesadaran egosentris. Nah, kalau begitu memang ini perjuangan berat untuk melawan, mewarnai kehidupan kita ini dengan mencoba memperindah kehidupan ini dengan al-mujahadah, kesungguhan. Nggak boleh kita lengah. Ya. Coba kita periksa apa yang menyebabkan kita sering kita geser sejadahnya orang, apa yang bekerja dalam diri kita, kita geser sandalnya orang, apa yang bekerja dalam diri untuk menggeser kursinya orang, hanya karena kita menginginkan tempat yang seperti itu. Oh, kalau begitu perlu al-mujahadah. Egosentris yang banyak bekerja. Saya sudah berkali-kali sampaikan di jamaah bahwa yang banyak membuat kita melakukan kesalahan adalah atribut-atribut yang melekat pada diri kita. Tentu atribut-atribut yang saya maksudkan adalah atribut-atribut kedunyaan. Dan kita memang tidak bisa menghindar dari atribut itu, tapi kita mampu mengabaikan semua atribut-atribut yang melekat dari kita. Saya ambilkan contoh. Bagi orang yang sudah punya istri, maka ia memiliki atribut sebagai suami. Bagi orang yang memiliki anak, maka ia memiliki atribut sebagai seorang ayah. Bagi orang yang punya tetangga, maka ia memiliki atribut sebagai tetangga. Sekarang mari kita mencoba melihat seperti apa bentukan diri kita dalam hal menyikapi atribut itu. Pernahkah kita salah ucap terhadap istri kita? Mungkin pernah. Dan kalau kita tanya, kenapa kau bilang begitu sama istrimu? Terkadang jawaban kita muncul, kan istriku tonji. Jawaban kata istriku tonji itu artinya atribut suami memaksa kita untuk melakukan sebuah kesalahan. Begitu juga kita kesalahan terhadap anak. Terkadang kan kita berkata, kenapa kau bilang begitu? Anakku ji. Padahal ini sebuah kesalahan yang dilakukan. Tapi yang memaksa dia untuk melakukan sebuah kesalahan apa? Atribut sebagai seorang ayah. Karena berkata, anakku tonji. Sejak kapan ada atribut itu mengisikan kita untuk melakukan kesalahan? Oh, kalau begitu, apa yang dikatakan ulama ini? Butuh namanya al-mujahadah. Makanya kembali kita tekankan apa yang dikatakan oleh Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq, barang siapa yang memperindah kehidupan zahirnya dengan al-mujahadah, Allah akan memperindah kehidupan rahasianya dengan al-musyahadah. Bahkan pernyataan lain, penulis kitab ini mengatakan, wa'lam anna man lam yakun fi bidayatihi sahiba mujahadatin lam yajid
Fihasi tariqa syammatan. Siapa yang tidak memulai kehidupannya, tidak mewarnai kehidupannya dengan al-mujahadah dalam menjalani kehidupan, apakah kehidupan agama, kehidupan spiritualnya, tidak ada kesungguhan, lam yajid fi hadhihi tariqa sammatan, tidak akan mencium harumnya kehidupan itu. Ini memang bukan ayat, bukan hadis, tapi pernyataan ulama-ulama kita. Tetapi kita harus menyadari, ulama-ulama kita itu juga mengkajinya Al-Quran, mengkajinya Al-Hadis, sampai dikaitkan, dikombinasikan dengan pengalaman pribadinya. Keluarlah pernyataan-pernyataan. Dari mana? Makanya ulama ini memulai ayat ini menerangkan, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kita mau mengatakan bahwa jangan pernah kita berkata, untuk apa kita membaca kitab-kitab yang seperti ini? Kenapa bukan Al-Quran saja kita baca? Kenapa bukan hadis saja yang kita baca? Kita bisa gampang memberikan ilustrasi orang yang selalu berpikir begitu. Saya pernah mengatakan, seandainya ada di sini yang bukan profesinya sebagai dokter, tapi dikasih kitab kedokteran untuk baca tamati itu, silakan tamati itu kitab kedokteran gigi umpamanya, 1000 kali kau tamati kitab itu, tapi saya yakin Anda tidak berani mengoperasi giginya orang. Jadi al-mujahadah ini memang sungguh amat sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kesucian, kembali kesucian dirinya. Ya. Ada ulama berkata begini, Ibrahim bin Adham lagi. Ini Ibrahim bin Adham adalah ulama hadis, ulama tafsir, kelahiran 120 Hijriah. Apa dia katakan? Lan yanala ar-rajulu darajatas shalihin hatta yujawwizu 6 iqabatin. Seseorang sama sekali tidak akan bisa mendapatkan derajat tingkat orang saleh kecuali ia mampu melewati 6 perkara ini. Apa yang pertama? Awwaluha an yuglika baban ni'mati wa yaftah babas syiddah. Orang itu harus mampu menutup rapat-rapat kenikmatan, keenakan, dan membuka lebar-lebar pintu kesusahan. Kalau apakah kita dituntut untuk menjadi susah? Bukan untuk menjadi susah. Tetapi orang yang selalu mencari kenikmatan akan terjebak dalam sebuah kehidupan yang menjerat dirinya dengan dorongan nafsunya. Kemudian yang dikatakan, sekalipun seirama ini harus mampu menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kerendahan. Maksudnya begini, sifat manusia terkadang melampaui batas. Bentuk melampauinya batas adalah selalu mau dimuliakan. Selalu mau dimuliakan. Nah, mari kita coba tanya diri kita, mana yang lebih gampang dan lebih enak kita rasa? Dimuliakan atau memuliakan?
Mau dimuliakan, sepanjang pengetahuan saya tidak pernah kita menemukan ada ayat, ada hadis manusia diciptakan untuk mau dimuliakan. Yang ada adalah manusia diciptakan untuk memuliakan. Tapi mana yang paling gampang kita lakukan? Mana yang paling enak kita rasa? Memuliakan atau dimuliakan? Jawabannya itulah diri kita. Kalau jawabannya gampang, mau sekali mau dimuliakan, itu